Fungsi sosiologi terhadap gejala sosial. Peran penting ilmu sosiologi sangat dibutuhkan dalam melakukan berbagai analisis gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hasil analisis atau kajian ilmu sosiologi diharapkan mampu membantu memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut fungsi penting mempelajari ilmu sosiologi. 1. Manfaat kajian sosiologi terhadap gejala sosial. Pada tahun 2008, Baswari menyatakan bahwa berbagai fungsi mempelajari ilmu sosiologi secara umum adalah sebagian berikut. A. Sosiologi dapat memberikan pengetahuan tentang pola-pola interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. B. Sosiologi dapat membantu mengendalikan setiap tindakan dan perilaku individu yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. C. Sosiologi mampu mengkaji status dan peran individu sebagai anggota masyarakat serta memungkinkan pemahaman terhadap masyarakat atau kebudayaan lain. D. Sosiologi meningkatkan pemahaman terhadap keberagaman nilai, norma, tradisi, dan keyakinan yang ada di dalam masyarakat serta mencegah terjadinya konflik sosial. E. Sosiologi membentuk individu-individu yang tanggap, kritis, dan rasional dalam menghadapi masalah yang semakin kompleks saat ini. Secara empiris, ada pun bidang kajian sosiologi yaitu yang pertama, sosiologi keluarga. Sosiologi keluarga mengkaji beragam gejala sosial dalam keluarga akibat perubahan pola dan sifat hubungan, serta bergulirnya proses modernisasi. Contoh sosiologi keluarga ialah tipe keluarga. Yang kedua, sosiologi agama. Sosiologi agama mempelajari gejala sosial terkait peran agama dalam masyarakat. Contoh sosiologi agama ialah bermunculnya aliran sesat dan menyesatkan. Sosiologi ekonomi, yaitu membahas mengenai gejala sosial terkait kegiatan ekonomi manusia dalam masyarakat. Contoh sosiologi ekonomi, yaitu tumbuhnya semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda. Sosiologi gender, yaitu mempelajari gejala sosial akibat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, isu-isu perempuan, dan pemberdayaan perempuan. Contoh sosiologi gender, yaitu maraknya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dan pelecehan seksual terhadap perempuan. Sosiologi hukum membahas hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial dalam masyarakat. Contohnya yaitu lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Industri. Sosiologi industri mempelajari gejala sosial dalam industri. Contohnya yaitu konflik antara pengusaha dan pekerja terkait masalah pengupahan dan kondisi kerja. Sosiologi politik. Sosiologi politik membahas mengenai gejala sosial dalam kelembagaan politik dan kekuasaan. Contohnya yaitu konflik antar kelompok masyarakat akibat persaingan politik. Yang kedua, manfaat sosiologi. Sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu tentunya memiliki manfaat untuk dipelajari. Menurut Sujono Sukarmo, manfaat sosiologi dapat diuraikan lebih terperinci dalam berbagai konteks, antara lain perencanaan sosial, penelitian, pembangunan, dan pemecahan masalah sosial. Yang pertama, perencanaan sosial. Perencanaan sosial adalah suatu kegiatan yang mempersiapkan masa depan manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara ilmiah, yang bertujuan untuk mengatasi timbulnya masalah terkait perubahan yang terjadi. Yang kedua adalah penelitian. Sosiologi juga memiliki metode dan instrumen penelitian yang dapat digunakan untuk mencari dan menentukan data faktual tentang kebenaran terlepas dari nilai-nilai subjektif. Dan yang ketiga, pembangunan. Pembangunan merupakan segenap usaha yang diinginkan dan direncanakan untuk mencapai kemakmuran material dan sosial yang lebih baik, lebih maju, dan lebih bisa dilakukan dari kondisi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah pemecahan masalah sosial. Tahap-tahap dalam pemecahan masalah sosial adalah tahap identifikasi, tahap diagnosis, dan tahap pemecahan masalah. Peran sosial.
sebagai penelitian baik itu riset ilmiah untuk kepentingan pengembangan keilmuan maupun riset yang diperlukan seekor industri. B. Sebagai konsultan kebijakan, ikut membantu untuk memperkirakan pengaruh dari kebijakan sosial tertentu. C. Sebagai teknisi yang ikut terlibat dalam kegiatan perencanaan dari pelaksanaan program kegiatan masyarakat. D. Sebagai guru atau pendidik yang terlibat dalam belajar atau mengajar. E. Sebagai pekerja sosial.